Kabupaten Ogan Ilir berdiri sejak tahun 2004 silam usai memekarkan diri dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kabupaten yang berjuluk Bumi Caram Segugup ini menyimpan kearifan lokal, pesona budaya yang sudah ada sejak puluhan tahun silam, dan alam yang tiada tara menjadi saksi sejarah yang terus ada sepanjang masa. Berjarak hanya sekitar 35 km dari kota Palembang yang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Letak yang strategis juga memberikan keuntungan bagi investor dan para pelaku usaha. Hal itu juga didukung oleh keberadaan 3 ruas jalan tol yang membentang dan akan berdampak pada kemajuan ekonomi, khususnya masyarakat Kabupaten Ogan Ilir. Ogan Ilir terus berbenah diri dalam meraih kemajuan untuk kesejahteraan masyarakatnya di bawah kepemimpinan Panca Wijaya Akbar dan Haji Ardani. Kabupaten Ogan Ilir terus bergerak untuk melakukan perubahan, pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan terus dilakukan, begitu juga dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terus didorong untuk maju dan mampu bersaing. Sehingga Ogan Ilir tumbuh dan berkembang dalam semangat inovasi dengan pelayanan yang terintegrasi. Pemberian bantuan sosial juga terus dilakukan guna meringankan beban hidup masyarakat dan sebagai bentuk kehadiran dan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat. Pelayanan publik terus dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi informasi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Kemudahan perizinan secara online diharapkan mampu juga mendorong tumbuhnya usaha baru dengan transparansi di bidang pelayanan pemerintah. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir melalui Dinas Penanaman Modal dan Layanan Terpadu Satu Pintu sudah menerapkan sistem online single submission atau OSS guna memudahkan masyarakat dalam mengurusi berbagai perizinan. Selain itu, Dinas Pendapatan Daerah juga akan menggandeng jaringan minimarket terbesar demi memudahkan masyarakat membayar pajak. Tidak hanya itu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dalam menerbitkan akta lahir. Bagi ibu yang melahirkan di bidan atau puskesmas, bisa langsung mendapatkan akta lahir tanpa harus mengurus di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Ogan Ilir. Di bidang pendidikan, perbaikan sarana dan prasarana sekolah, meningkatkan fasilitas pendidikan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Di samping itu, pemerataan guru juga menjadi prioritas, sehingga anak-anak di desa juga mendapatkan akses pendidikan yang layak. Diharapkan, indeks pendidikan yang saat ini 60,37% naik menjadi 63,63%. Meningkatkan kompetensi guru serta memberikan insentif yang layak diharapkan mampu memberikan ilmu pendidikan baik. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir juga fokus dalam memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat. Tidak hanya tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan juga terus ditingkatkan. Keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Ilir, puskesmas yang tersebar di 16 kecamatan, diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang baik, sehingga ke depan indeks kesehatan yang hanya 69,97% naik menjadi 71,88%. Sebagai upaya untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, pemerintah Kabupaten Ogan Ilir melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR telah membangun jalan dan jembatan hampir di setiap kecamatan. Sekitar 100 km jalan telah dibangun, puluhan jembatan telah diperbaiki. Pemerintah menargetkan indeks kepuasan layanan infrastruktur naik menjadi 73,50% dan persentase panjang jalan kondisi mantap dari 60,75 ditargetkan naik mencapai 72,00%. Hal itu untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi di desa serta akses yang nyaman untuk masyarakat. Bidang perikanan pun tidak luput dari perhatian. Balai Benih Ikan yang berlokasi di Desa Tanjung Pering akan disulap menjadi bank ikan yang siap untuk menjadi lumbung perikanan dan bertekad mengembalikan ekosistem perikanan baik di sungai maupun rawa yang saat ini nyaris punah. Wajah kota Indralaya pun ke depan akan berubah. Penataan kota Indralaya sebagai ibu kota Kabupaten Ogan Ilir terus dirancang. Ada 3 zona yang sudah dipetakan untuk merubah kota Indralaya menjadi kota modern, ramah, nyaman, dan bersahabat. Untuk zona 1,
mengembangkan kawasan wilayah 1 sebagai zona pengembangan perdagangan dan jasa terpadu penyangga kawasan metropolitan Palembang. Zona tersebut meliputi Timbangan, Tanjung Pering, dan Tanjung Baru, dan akan terbentuk kota baru. Zona 2 sebagai zona pengembangan pertanian perkotaan dan ekowisata penyangga kota Indralaya meliputi Sakatika hingga Muara Penimbung. Sementara itu untuk zona 3 sebagai zona pengembangan pusat pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir meliputi pembangunan kawasan Tanjung Senai dengan membangun gedung perpustakaan, rumah susun untuk tenaga kerja, gedung perkantoran, gelanggang olahraga dan hotel yang representatif. Teluk Seruo yang sudah menjadi kebanggaan masyarakat Ogan Ilir akan kembali bersolek dengan fasilitas yang modern, nyaman, dan aman. Sudah saatnya bahu-membahu bergandengan tangan untuk mewujudkan impian bersama, menjadikan Ogan Ilir bangkit, tumbuh dan maju, sehingga masyarakat lebih sejahtera.